syara dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi adalah seperangkat hukum yang berisi tuntutan, larangan, dan pembolehan. Sedangkan hukum wad'i adalah penjelasan tentang situasi bagaimana tuntutan, larangan, dan pembolehan itu diperlakukan. Apa sih hukum syara? Hukum syara merupakan kata majmuk dari kata hukum dan juga kata syara. Hukum secara etimologi atau secara bahasa berarti memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan. Sedangkan secara terminologi, hukum syara adalah seperangkat peraturan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Macam-macam hukum taklifi yaitu ada wajib, sunnah, haram, makruh, dan juga mubah. Wajib itu apa sih? Wajib ialah sesuatu yang dituntut mengerjakannya dengan tuntutan yang pasti, atau sesuatu yang mengerjakannya berpahala dan meninggalkannya berdosa, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, seperti itu. Terus yang kedua yaitu mandub ataupun sunnah, adalah bentuk masdar dari nadaba yang duku nadab, yang berarti mengajak atau menganjurkan. Jadi mandub atau sunnah berarti sesuatu yang dianjurkan oleh agama, yang jika dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Selanjutnya yaitu haram adalah meninggalkan suatu perkara dengan bentuk tuntutan yang tegas, jika dilakukan mendapat dosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Selanjutnya yaitu makruh, bentuk isim maf'ul atau objek dari kata kariha yakrahu karuhan makruhan, yang secara bahasa berarti membenci. Jadi makruh artinya sesuatu yang dibenci. Istilah lain yang sering digunakan adalah karomah atau perbuatan yang jika dikerjakan mendapat celaan dari Allah dan Rasulnya, tetapi jika ditinggalkan mendapat pahala. Yang terakhir yaitu mubah, berarti sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan, misalnya tidur di waktu siang, terus makan, dan lain sebagainya. Macam-macam hukum wad'i, ada sebab, ada syarat, ada azimah, ada rukhsah, ada batal, ada sah, ada makruh. Sebab adalah sesuatu hal tertentu yang dijadikan sebagai pangkal adanya hukum. Artinya dengan adanya sebab maka terwujudnya hukum. Contohnya, dirikanlah sholat setelah matahari tergelincir sampai gelap di dalam surat Al-Isra ayat 78. Ayat tersebut menjelaskan tentang waktu sholat zuhur, kewajiban melaksanakan sholat zuhur manakala matahari telah condong ke barat. Condongnya matahari ke barat adalah merupakan sebab, dan kewajiban melaksanakan sholat zuhur adalah sebagai akibatnya. Seperti itu. Jadi sebelum matahari tergelincir sampai gelap itu sebabnya adanya dirikanlah sholat. Jadi dirikanlah sholat itu kan hukumnya menjadi wajib. Nah, wajibnya itu masuk ke dalam hukum taklifi. Setelah matahari tergelincir sampai gelap itu masuk ke dalam hukum wad'i, kan itu sebabnya. Lalu apa sih syarat itu? Syarat adalah suatu yang karenanya baru ada hukum dan dengan ketiadaannya tidak ada hukum. Misalnya haul seperti itu, terus adanya wajib zakat, harta perniagaan, tidak ada haul, tidak ada pula kewajiban zakat. Contohnya lain adalah Allah tidak menerima sholatnya seseorang apabila berhadas hingga ia berwudu. Wudu merupakan syarat sahnya sholat. Dengan demikian sholat dipandang sah manakala orang yang bersangkutan wudu terlebih dahulu sebelum ia mendirikan sholat. Artinya tanpa wudu sholatnya itu tidak sah sebab syaratnya belum terpenuhi.
Lalu azimah dan nusuh itu apa? Azimah adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada seluruh hambanya sejak semula. Artinya belum ada hukum sebelum hukum yang disyariatkan oleh Allah hingga seluruh mukallaf wajib mengikuti sejak hukum tersebut disyariatkan. Misalnya jumlah rakaat sholat zuhur adalah 4 rakaat. Ini ditetapkan oleh Allah sejak semula, di mana sebelumnya tidak ada hukum tentang rakaat sholat zuhur. Baik, kita menjelaskan selanjutnya adalah rukhsah, adalah keringanan. Hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil yang ada karena adanya udzur. Contohnya apabila orang berpergian jauh atau musafir, yaitu boleh sholat zuhur 2 rakaat. Misalnya sholat asar dan sholat zuhur dijamak dan dikosor itu boleh. Selanjutnya sah dan tidak sah. Sah dapat diartikan lepas tanggung jawab atau gugur kewajiban di dunia serta memperoleh pahala dan ganjaran di akhirat. Contohnya sholat dikatakan sah karena telah dilaksanakan sesuai dengan diperintahkan. Seperti itu. Selanjutnya akan mendapatkan pahala di akhirat. Sebaliknya tadi tidak sah atau batal itu dapat diartikan tidak melepaskan tanggung jawab, tidak menggugurkan kewajiban di dunia dan di akhirat tidak memperoleh pahala. Yang terakhir yaitu mani atau penghalang yang menjadikan sesuatu itu sebagai sebab adanya yang lain atau syarat bagi sesuatu yang lain. Contohnya apa ya? Sesuatu sholat itu tidak bisa kalian tidak laksanakan, misalnya kalian sedang haid, itu kan adanya penghalang. Nah sekarang kalian sudah memahami apa itu hukum taklifi dan hukum waqi. Bisa kita simpulkan bahwa hukum taklifi itu ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram seperti itu dan lain sebagainya. Kalau mani itu ada kalau hukum waqi itu ada mani, ada rukhsah, ada sah, ada batal dan sebagainya. Seperti